tinggal sebenarnya di kota kecil di Nurtingen itu di dekat Stuttgart di area Baden-Württemberg. Terus kadang kalau misalkannya sehari-hari ya kalau nggak ada online ya pokoknya kalau nggak lagi free selain online class aku juga kadang kayak bantu juga kayak praktikum di rumah sakit. Jadi aku tahu sedikit tentang gimana penanganan COVID kalau di Jerman itu. Saat ini kondisinya kalau di Jerman tuh kita lagi ada di lockdown kedua dan di area aku ini dibatasin. Let's say kita bilang dari jam 8 pagi sampai dari jam 5 pagi, jam 5 pagi sampai jam 8 malam kita tuh boleh belanja. Kita masih boleh lari, tapi kalau sport itu kita sendiri. Kalau belanja juga masih ada abstain itu kayak jaga jarak 1,5 meter paling enggak. Jadi untuk keperluan yang kayak gitu kita masih bisa. Cuman setelah dari jam 8 itu kita udah nggak boleh keluar rumah. Kita harus stay di rumah. Dan begitu pula selanjutnya. Itu berjalan kayaknya sekitar sampai tahun depan bisa aja. Belum ada kebijakan lagi gimana-gimananya. Cuman masih nunggu berita. Dan angka COVID sekarang itu lebih naik. Jadi sempat kan ada di fase yang udah mulai stabil, udah mulai normal, restoran juga udah dibuka, terus karena angkanya tinggi lagi, jadi mulai ditutup lagi restoran, mulai ada lockdown kedua lagi, terus mulai ada regulasi yang baru lagi, kayak gitu. Kalau kayak sekolah, kerjaan itu work from home ya? Iya, kebanyakan lebih di rumah sih work from home kayak gitu. Cuman kalau kayak di medis, kalau dokter, suster, mereka masih selalu ke rumah sakit kayak gitu. Kalau di sana wajib pakai masker nggak? Soalnya sering lihat tuh kayak nggak pada pakai masker gitu. Bener. Sebenarnya aku agak ngerasa aneh juga karena aku ngeliat di Indo tuh semuanya pasti kalian kalau pakai masker, nggak pasti kalau kalian keluar rumah pakai masker. Tapi menurutku sebenarnya itu kesadaran diri gitu. Kalau aku pribadi, aku keluar tetap pakai masker, kemanapun aku pakai masker, meskipun nggak FFP, masker biasa. Cuman kalau orang sini tuh enggak. Orang sini kamu mau misalkan mau ke taman, mau olahraga, mau sepedaan, banyak kan nggak pakai masker. Mereka nggak pakai masker. Mereka pakai masker tuh cuman kalau belanja di supermarket atau masuk ke kantor, rumah sakit, lebih ke birokrasi atau gedung-gedung gitu, ke Bahnhof itu stasiun kereta, baru mereka pakai masker. Tapi kalau di jalan, mereka nggak pakai masker. Itu nggak tahu kenapa, tapi mereka emang kayak gitu. Oh, berarti mungkin kalau ke tempat-tempat indoor baru pakai masker ya, kalau yang di outdoor malah nggak pakai masker gitu. Outdoor mereka nggak pakai masker, karena nggak dipaksa, nggak ada paksaan juga, nggak ada aturan kalau kita di luar harus pakai masker, enggak. Cuman kita harus jaga jarak itu paling nggak 1,5 meter. Kayak gitu. Kalau di bis, di kereta itu pasti harus pakai masker. Nah kalau yang terbaru kan di Indo ini vaksin udah mulai datang ya, terus kemungkinan tahun depan itu kita semua divaksin dan katanya wajib. Kalau buat di Jakarta tuh kalau yang nolak kena denda tuh 5 juta. Kalau di Jerman gimana tuh masalah vaksin? Di Jerman belum, sejauh ini di berita belum ada desas-desus. Udah ada sedikit tentang vaksin, cuman kayak kewajiban untuk tiap orang harus divaksin itu belum ada. Ada yang kayak anjuran untuk vaksin, tapi itu yang influenza, gripe. Tapi kalau yang untuk COVID belum ada wacana buat harus vaksin. Gitu. Cuman kita dengar dikit, cuman sampai sekarang belum ada sih kayak di Indo gitu. Tapi kalau buat orang-orang Indonesia di sana diberatin kan sama kedubesnya? Kalau yang kena COVID atau yang gimana gitu? Iya. Jadi kalau di Jerman juga, ya kadang kita ada email juga dari kedutaan besar ya dari konsulat Jerman yang ada di konsulat Indonesia ada di Jerman itu kayak perihal tentang COVID sekarang gimana, kata
maksudnya regulasi yang berlaku gimana. Jadi kita tetap dapat email beberapa kali atau ada nanti disebar di Facebook, di PPI kayak gitu. Jadi kita tetap bisa mantau gimana informasi yang terbaru gitu. Kayak gitu. Berarti terus apa namanya? Ya. Buat kayak masker dan lain-lain tuh kayak lebih kesadaran pribadi ya dari orang-orangnya di sana. Lebih kesadaran pribadi, bener sih. Ya lebih kesadaran juga. Karena gimana ya, kalau di sini juga misalkannya kayak, oh ya, kalau di sini katakan kalau kita masuk supermarket itu sebenarnya awal-awal, kalau sekarang kayaknya nggak terlalu. Jadi dibatasin kalau masuk. Katakan kalau toko itu kecil, dibatasin 2-4 orang. Kalau minimarket, ya sekitar berapa, 20 atau berapa. Jadi dibatasi masuknya. Jadi kalau misalnya kita mau beli, kita harus nunggu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Antri, nunggu, dan jarak-jarak kayak gitu. Kalau di Indo sih sebenarnya ada aturan kayak gitu, tapi kenyataannya kan di lapangannya ya nggak ada yang tahu ya. Beda negara berkembang sama negara maju, beda orangnya, pemikirannya lebih maju kan, mereka lebih aware sama diri sendiri gitu. Iya, tapi aku suka sih, katakan kalau kadang orang ya emang nggak semua, tapi yang dari aku lihat orang Indo ya mungkin emang angka COVID-nya cenderung lebih tinggi karena di sini populasinya pun nggak setinggi di Indo, dan tapi ini lumayan tinggi juga. Kayak sehari ini aku baru ngecek juga itu sekitar 26.000 yang terkena COVID itu dalam waktu 1 hari. Ada yang bisa nurun juga bisa naik, teman kayaknya sekarang lagi tinggi-tingginya. Dan ya emang regulasi di sini lebih bagus, aku tahu itu. Cuman balik lagi kadang ke kesadaran orang-orang, kan meskipun di negara maju ada juga orang yang nggak pakai masker, yang kayak sembrono kayak gitu tuh juga balik lagi ke orangnya sebenarnya, menurutku. Kalau buat apa naik transportasi umum itu harus kayak PCR swab nggak? Apa bebas aja? Nggak usah pakai tes dulu gitu. Kalau gimana? Kalau naik kereta gitu, naik pesawat, naik bis, kalau di sini kan harus tes dulu tuh kayak tes swab, tes rapid. Nah, kalau di sana gimana? Kalau di sini katakan kalau mau naik kereta dong, misalnya keluar kota dong, itu nggak harus PCR swab test tuh nggak harus. Cuman kalau misalnya kamu emang mau keluar negeri, karena regulasi di luar negeri kan, misalnya kalau kamu mau masuk ke negara lain harus ada itu bukti hasil COVID testmu negatif atau positif. Itu buat bukti itu harus. Cuman kalau cuman antar kota enggak. Antar kota enggak sih, enggak butuh. Kalau di sini juga katakan kamu udah ada kayak gejala, kamu ngerasa nggak enak badan atau kayak sakit tenggorokan, batuk, flu, udah ngerasa kayak parno nih, aduh COVID gak ya? Nah, kamu tuh bisa ngubungin di nomor kayak ada nomornya khusus kayak buat penanganan COVID atau di rumah sakit. Jadi kamu bisa mengajukan diri kalau kamu mau tes nih, gitu. Tapi tesnya bukan tes, ada yang tes, jadi ada dua kayaknya. Yang tes cuma cepet doang itu, yang nunggu cepet, sama yang dulu yang lama itu, yang nunggu 1 hari yang swab test itu. Tapi biasanya awal-awal kita tes yang biasa dulu, yang cuma cepet nunggunya berapa, setengah jam udah selesai. Kalau positif, baru kamu ditindaklanjuti buat tes yang swab test. Tapi kalau negatif, kamu nggak perlu tes lagi. Kalau minggu lalu aku sempat parno, jadi tes lagi kayak gitu. Berarti sama ya tesnya sama kayak di Indo ya? Ada swab sama rapid. Kalau di Jerman sendiri itu nggak ngeblok penerbangan dari Indonesia nggak? Enggak, justru enggak. Karena temanku kayak bulan yang lalu waktu di Indo juga masih lumayan tinggi, di Jerman nggak terlalu. Dia bisa kok pulang meskipun harus tes di sini di Jerman, tes di Indo nyampe juga dites lagi, harus karantina, terus ke Jerman harus tes lagi. Tapi enggak kok, enggak ada di blok buat nggak masuk ke negara Indo tuh, enggak sama sekali. Jadi katakan kalau mau pulang kita masih bisa pulang kayak gitu. Kalau dari itu perekonomian kayak misalnya restoran, kafe, bar gitu di sana gimana?
semuanya tutup. Jadi kamu kayaknya beberapa ada yang buka juga, tapi kamu cuman bisa pesen, habis itu kamu bawa pulang gitu. Cuman di take away doang. Cuman di take Fast away. food juga sama, fast food sama. Fast food. Oh, di sini. Ya McDonald gitu. Dikit banget fast food. Oh, dikit. Iya, kayaknya juga antara tutup atau cuman di take away doang. Karena jujur semenjak aku di sini fast food. Jadi kayaknya cuma bisa pesen habis itu dibawa pulang. Apalagi bar tutup kayaknya. Bar setahu malah tutup. Bar tutup. Iya kan, Bar berpotensi tutup, rame-rame. acara-acara yang lebih dari 100 orang atau 200 orang dibatalin semuanya. Kayak gitu. Terus kemarin Oktoberfest gimana? Oktoberfest tahun ini aku nggak tahu Oktoberfest. Jadi ya aku ada teman juga dari yang dia tinggal di München, dia pas lagi ke tempatku sekarang ini, dia bilangnya kalau karena Oktoberfest ditiadakan tahun ini, jadi ada kayak festival-festival kecil yang buka. Karena di sini tuh ada festival kalau nyambut Natal, ya itu festival kecil gitu. Nah itu tetap buka, cuman mereka masih jaga jarak 1,5 meter paling nggak. Cuman masih ada, dan maskeran semua orang-orang di sini kalau di tempat yang ramai kayak gitu. Berarti intinya nggak boleh yang berskala besar ya festivalnya gitu. Nggak boleh. Terus gimana ya? Aku pernah sih kontak langsung, karena aku kan sempet kayak praktikan juga, kayak praktikum di rumah sakit. Aku juga pernah langsung sama yang, jadi kayak kita APD. Aku kerasa APD di sini tuh ya penuh, cuman kayak beneran yang kamu harus pakai baju berapa lapis gitu loh, Dev. Kayak kamu pakai baju satu lapis tuh ada yang kayak mencakup di atas dari sini sampai ke kaki. Terus masker FFP1 kamu udah cukup, sarung tangan paling enggak double 2, jaga-jaga kalau kotor bisa langsung kamu lepas lagi, kacamata sama face shield sama penutup kepala, udah sesimpel itu. Dan kamu ya langsung masuk ke kamar pasien atau kalau mau kontak sama pasien gitu yang diisolasi. Ya kalau pasien COVID yang ada di rumah sakit, mereka tuh diisolasi kamar khusus gitu. Dan ya udah, setelah kita sebelum kita keluar dari kamar yang isolasi, kita harus lepasin semua baju-bajunya itu, kita buang karena setiap kita masuk harus selalu ganti, jadi steril gitu. Dan setelah kita keluar, kayak kacamata itu kita, di sini ada kayak suhu basah tapi yang ada desinfektannya, jadi kita langsung bersihin. Kayak jika ada orang lain lagi, dokter atau siapa yang mau masuk, jadi langsung bisa tinggal pakai. Kayak gitu. Ternyata agak seribet itu. Kalau emang mungkin takutnya yang ribet itu kalau pasiennya banyak dan kamu harus pakai baju APD itu berjam-jam ya. Cuman kalau cuman berapa setengah jam aku rasa masih bisa. Masih normal lah ya, masih nggak terlalu menyulitkan. Masih bisa. Ya, panas, ya kayak pengap banget, cuman ya akhirnya aku kayak juga tahu, oh ternyata kalau nangani pasien COVID itu kayak gini. Kalau di Indo sendiri gimana? Yang baru-baru gimana? Kalau yang baru-baru ini kan kemarin lagi ramainya itu pilkada. Ada pilkada malah pilkadanya boleh, tapi yang lain-lain kayak gak dibolehin gitu loh. Kayak konser musik dilarang, kafe-kafe kalau buka dirazia, restoran dirazia, kalau ada orang jualan lebih dari jam 10 diusir gitu. Tapi malah ada pilkada yang boleh kampanye rame-rame gitu, kayak konser musik, tapi embel-embelnya pilkada gitu boleh. Kalau misalnya konser musik yang festival, pentas seni gitu malah gak dibolehin. Ya kayak sebenarnya itu kalau politik sih, lebih ke politik. Politik balik lagi, ya bener setuju. Kalau di sini mungkin karena orang-orang tuh takut sama aturan ya, karena gini, karena kalau kita ngelanggar pun
kamu bakal dapat hukuman, dan itu dendanya juga banyak, puluhan juta, bisa sampai 50 juta kalau ngelanggar. Jadi mereka sendiri akhirnya takut gitu. Terus kalau dari yang aku tahu, katakan nih restoran, tapi karena COVID ini aku harus tutup, harus ngikutin peraturan ya. Nah, itu tuh kayak ada kebijakan yang kayak aku harusnya bayar, kan modelnya sistemnya di sini kan sewa kan, kayak kita sewa tempat, mungkin listrik, semuanya tuh kita juga yang harusnya bayar tapi nggak ada pendapatan. Nah, di sini tuh kayak di kasarnya ditalangin dulu, dikreditin dulu kayak dari sini, kalau baru nanti gimana, atau entah bebannya tuh diringankan gitu loh karena COVID ini. Jadi ya kita harus ngikutin peraturan yang ada di sini, nggak boleh bantah. Ya, Terus, beda jauh sih regulasinya sama di Indo. Lebih jelas kalau di Indo kan, soalnya benar-benar nggak ada regulasi yang mengatur di semua daerah sama gitu loh. Kayak misalnya di Semarang aturannya A, tapi di Jakarta aturannya B gitu. Jadi beda-beda gitu. Tergantung wali kalau di kotanya Semarang gitu. sama di Jakarta beda-beda. Iya, kayak misalnya di Semarang Oke. itu minimarket, restoran tuh boleh 24 jam, tapi di daerah tertentu yang bukan zona hitam. Kalau di Jakarta tuh benar-benar nggak boleh semuanya 24 jam. Gitu. Tergantung ke daerahnya sendiri-sendiri sih, di mana kepala daerahnya itu. Oke, susah juga. Di sini nggak ada minimarket sampai 24 jam. Nggak ada COVID pun emang nggak ada juga. Sangat memanusiakan jam kerja, bahkan sebenarnya kalau tanpa COVID pun di sini pun minimarket, supermarket tutup kalau minggu. So ya kayak gitu, pagi ada COVID makin streng peraturannya. Makin nggak Tapi kayak malah contoh, jadi libur ya. iya. Gimana? Tapi bagusnya karena ada regulasi yang baru ini kan di area aku ini, bilang maksimal jam 8 malam tuh harus, pokoknya jam 8 harus ada di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Nah, karena dari tanggal 24 sampai 26 ini, Natal ini, dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi itu kita boleh bepergian. Maksudnya kalau kan ya pasti banyak kan yang keluarganya ditinggal di kota lain gitu, terus kita harus pergi naik kereta atau harus naik mobil gitu. Jadi selama 3 hari ini dibolehin, cuman karena Natal ini doang. Menyambut liburan Natal nih ya. Sama dibatasi juga tiap rumah itu, yang aku baca waktu itu ada, pokoknya paling enggak kamu boleh nginvite anggota keluargamu tuh berapa orang gitu, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak, itu masih ditoleransi hal-hal kayak gitu. Kalau di Indo sih libur Natalnya dikurangin sih. Harusnya kan libur Natalnya tuh kalau di Indonesia dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Tapi dikurangin jadi dari tanggal 24 sampai tanggal 25 gitu di Indonesia. 24-25 Dikurangin biar mengurangi itu lumayan juga sih. arus kendaraan orang-orang pada pulang kampung gitu. Bener-bener. Ya, balik lagi budaya sih. Di Iya, Indo kan budaya sih. lebih ke selebrasinya Lebaran. Kalau di sini emang Natal. Natal mereka kayaknya malah sampai Januarian gitu. Cuman kalau toko bukanya di hari Senin lagi. Oh, baik. Hmm. Sebenarnya cukup sih tadi yang aku mau tanyain ke kamu tentang regulasi-regulasi COVID yang di Jerman. Ya intinya ya beda gimana, maksudnya negara berkembang sama negara maju jelas beda regulasinya, lebih jelas di Jerman lah gitu. Aturannya sama semua. Iya. Ada lagi. Jadi ini aku ada salah satu temanku yang pernah COVID positif. Oh ya. Yang waktu masih 3 bulan yang lalu kayaknya. COVID positif, dia harus stay di rumah terus kan. Nah, itu tuh ada kayak dari birokrasi, dari
yang nanganin khusus COVID itu, dia bakal ngecek kamu ke rumah. Oh, Dia jadi bakal kontrol ngecek gitu ya? kamu, Kontrol langsung gitu. didatengin. Iya, jadi nggak cuman di telepon juga, tapi juga disamperin. Kamu di rumah, kalau kamu tuh pasti di rumah dan kamu nggak keluar. Itu juga ada yang kayak gitu. Disamperin langsung. Oh, kalau di sini sih, kalau misalnya kita kena COVID ya di rumah, itu ada dua pilihan. Kita yang di karantina, di luar rumah, atau orang-orang rumah yang nggak kena COVID suruh pergi dari rumah gitu. Pilihannya itu. Berarti disuruh entah ngungsi di tempat lain kayak gitu. Iya, bebas. Antara yang kena COVID yang keluar atau yang negatif yang keluar. Berarti biasanya yang COVID yang keluar gak sih? Iya, yang COVID yang keluar biasanya. Biasanya yang COVID yang keluar. Ya, itu sih. Makasih lah info-info yang di Jerman gitu. Oke. Iya, Semoga, sama. makasih atas Semoga ya. jawaban. Ya, dadah. Bye.